Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Maka titah Nabi Allah Sulaiman, sungguhlah katamu, hei landak, hidup yang demikian itu tiadalah gunanya. Maka bejana air ma'al hajat itu pun diempaskan ke bumi oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka kata Bayan, demikianlah hikayat Raja Sulaiman menurutkan kata binatang landak. Akan sekarang pun Tuan hamba, turutlah juga kata hamba ini. Pergilah Tuan hamba pada anak raja itu. Maka istri Khojah Maimun pun berjalanlah baharu hingga pintu. Maka hari pun sianglah. Maka istri Khojah Maimun pun berjalanlah balik naik ke rumahnya, tidur di atas getah gading. Setelah hari malam orang pun habis tidur, maka istri Khojah Maimun pun bangun memakai. Setelah sudah, maka ia pun datanglah pula kepada Bayan. Seraya katanya, hei raja segala burung di dalam alam ini, yang amat budiman dan memberi manfaat segala pekerjaan, berilah kepada aku izin pergi kepada kekasihku itu. Ya Siti yang amat lok lagi bijaksana, tiadakah Tuan menurut kata hamba ini? Baik juga Tuan pergi, malam pun telah sunyi, akan tetapi ingat-ingat Tuan jalan, karena malam itu banyak marganya. Sebab itu hamba ingat pada Tuan, karena Tuan ada memeliharakan unggas yang hina ini, lagi tiada tahu membalas guna. Adalah hamba ini seperti hikayat Sabur, tatkala ia memeliharakan pesan Raja Damsyik, maka jadi terperihalalah ia daripada kejahatan. Maka istri Khojah Maimun pun bertanya, betapakah hikayat Sabur itu? Maka sahut Bayan, mengapa juga Tuan ini gila-gila mendengar hikayat? Pergilah Tuan hamba dahulu. Insya Allah esok harilah hamba berhikayat. Karena hamba lihat sangatlah kasihan akan anak raja itu ternanti-nanti. Jika kamu kasihkan aku, berhikayatlah dahulu. Sekarang aku pergi. Maka diceritakan oleh Bayan. Maka adalah seorang orang muda, Sabur namanya. Akan bangsanya pun daripada orang yang mulia juga. Adapun Sabur itu 3 beranak, dan anaknya itu laki-laki baharu umur 12 tahun. Maka Sabur itu diam kepada suatu desa, yaitu terlalulah sangat miskinnya Sabur itu. Pada suatu hari, maka Sabur berkata kepada istrinya, hei kekasihku, bahwa hamba hendak berlayar mencari rezeki. Maka kata istrinya, di mana Tuan hamba dapat modal? Kata Sabur, di atas hambalah, bicarakan dia. Setelah sudah berkata-kata itu, lalu Sabur berjalanlah mengikut kafilah ke negeri Damsyik. Setelah sampai, maka Sabur pun naiklah kepada suatu dusun. Adapun tempat itu ada seorang orang laki-laki pendeta, akan namanya itu Ceragan. Maka Sabur pun mengambil upah menyurat, kerjanya menyurat juga sehari-hari, dan khotnya pun terlalu baik. Khot itu pemirsa tulisan ya artinya. Kemudian beberapa lamanya, maka diriwayatkan orang kepada Perdana Menteri di dalam negeri itu, bahwa ada seorang muda terlalu baik khotnya menyurat. Maka oleh menteri itu disuruhnya panggil. Maka Sabur pun menghadap menteri itu. Oleh menteri itu ditanya, hei orang muda, siapa namamu ini? Maka Sabur menjawab, nama hamba Sabur. Hei Sabur, duduklah kepada hamba, biarlah hamba beri makan musora. Musora itu pemirsa kalau sekarang adalah gaji bulanan. Maka kata Sabur, baiklah, mana perintah tuanku lah, karena hamba seorang dagang. Maka Sabur pun diamlah pada tempat menteri itu. Kemudian berapa lamanya, maka pada suatu hari Raja Damsyik menyuruh Perdana Menteri menyurat.
Maka oleh Perdana Menteri disuruhnya kepada Sabur menyurat. Setelah sudah surat itu disurat oleh Sabur, maka dipersembahkan menteri itu kepada raja. Dilihat oleh raja surat itu terlalu baik hotnya. Maka titah raja, orang muda yang mana menyurat ini? Maka sembah Perdana Menteri, ada seorang orang muda datang berhamba kepada Patik. Biarlah ia diam kepada aku. Maka sembah menteri, mana titah ke bawah duli Patik Jungjung. Maka menteri itu pun membawa Sabur masuk menghadap kepada baginda. Maka titah baginda, hei orang muda, siapa namamu? Ampun tuanku, adalah nama Patik Sabur. Diamlah engkau kepada aku, kata raja. Mana titah Patik Jungjung? Maka dikurnia akan Sabur itu dijadikan penghulu kepada baginda. Setelah beberapa lamanya, maka pada suatu hari Raja Damsyik memakai suatu permata terlalu baik, dipermain-mainkan baginda. Maka baginda pun berangkat masuk ke istananya. Akan permata itu tertinggal oleh baginda pada tempat baginda bersemayam itu. Maka oleh Sabur diambilnya lalu dikandungnya. Setelah esok hari, maka baginda pun keluar di hadap orang. Oleh Sabur akan permata itu dipersembahkannya kepada raja. Maka titah baginda, permata mana ini? Maka sembah Sabur, ampun Tuan Syah Alam, adalah permata ini, permata duli tuanku memakai kemarin itu. Duli tuanku tinggalkan pada tempat tuanku bersemayam, maka Patik ambil taruh. Setelah dilihat oleh baginda fil Sabur itu serta dengan kelakuannya terlalu baik, maka baginda pun kasih akan dia. Maka oleh baginda dikurniakan Sabur itu dijadikan bendahara. Segala anak kunci gudang semuanya diserahkan oleh raja kepada Sabur. Adapun akan Sabur itu terlalu baik rupanya dengan budi akalnya. Setelah dilihat oleh raja perempuan rupa Sabur itu terlalu baik, maka gilalah hati istri raja itu. Maka pada suatu hari raja berangkat keluar melihat negeri. Maka tertinggal oleh raja tasbih di atas bantal seraga. Maka titah raja, hei Sabur, pergilah ambil tasbihku, tertinggal di atas seraga. Maka Sabur pun masuk ke dalam istana. Maka Sabur pun berseru-seru kepada dayang-dayang. Ia meminta tasbih raja tertinggal itu. Setelah didengar oleh raja perempuan suara Sabur itu, maka ia pun segeralah berbangkit, berlari-lari, pergi hampir pada pintu. Maka dilihat raja perempuan akan Sabur itu terlalu sangat berahinya. Maka kata raja perempuan, baiklah tuan, mari ambil. Maka kata Sabur, baiklah. Maka ia pun segera naik ke atas. Maka raja perempuan itu mengambil tasbih, diunjukkan kepada Sabur seraya tersenyum. Maka segeralah disambut oleh Sabur akan tasbih itu dengan hormatnya. Maka raja perempuan memegang tangan Sabur itu seraya katanya, hei Sabur, lamalah sudah aku berahi akan engkau, tiadalah disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari inilah diperjumpakan Allah ta'ala, sampailah seperti niatku ini. Engkaulah biji mataku, tangkai hatiku, dan cahaya mataku, sampaikan juga hasrat hatiku. Maka oleh raja perempuan dipeluk, diciumnya akan Sabur itu. Maka kata Sabur, tiadalah Patik mau mendurhaka akan duli Syah Alam itu. Maka janganlah tuanku perbuatkan demikian ini menurutkan hawa nafsu itu. Lepaskanlah, Patik hendak pergi banget. Karena baginda menanti kalau dimurkai oleh baginda akan Patik. Maka tiadalah mau dilepaskan oleh raja perempuan itu. Sangatlah ia berahi bernyala-nyala seperti api yang dibakar cuma. Maka katanya, hendaklah engkau mendiruskan, memberi padam, penuhi hasratku. Maka oleh Sabur tiadalah terkata-kata, maka ia pun sangatlah marah. Maka Sabur pun menepiskan tangan raja perempuan itu. Ia bangkit lari, pergi mendapatkan raja. Setelah ia sampai, maka diunjukkannya tasbih itu kepada raja. Adapun raja perempuan itu terlalu malunya. Setelah raja datang daripada melihat negeri, maka baginda pun masuk ke istana, duduk di atas geta yang keemasan, bertahtakan ratna mutu manikam, berumbai-rumbaikan mutiara.
Maka segala dayang-dayang pun berhimpun duduk mengipas dan memijit kaki dan tubuh baginda. Dan ada yang menyuapkan sirih pinang, dan ada yang membawa bau-bauan kepada baginda. Setelah itu, maka raja perempuan pun menangis terisak-isak, berdatang sembah pada paduka kakanda itu. Ya tuanku, orang demikian itu tiada harus ditaruh di dalam rumah. Demikian perangainya orang haram jadah yang durhaka kepada tuannya, patut dibunuh akan dia. Akan sabur itu yang tuanku percaya semena-mena. Oleh duli tuanku berangkat pergi melihat negeri, maka tuanku suruh ia mengambil tasbih. Maka Patik unjukkan tasbih itu kepadanya. Maka dipegangnya tangan Patik. Setelah raja perempuan berkata-kata itu, maka baginda pun terlalu murka gembiranya, serta dengan duka citanya daripada sangat sayangnya akan sabur itu. Maka raja pun berangkat hendak melihat kota. Maka baginda pun naik kuda, lalu pergi ke tempat orang membakar kapur, serta baginda membawa limau manis sebiji. Maka dipanggil baginda penghulu kapur itu. Maka titah raja, "Hei penghulu kapur, jikalau ada orang datang kepadamu membawa limau ini, tangkap olehmu, masukkan ke dalam api bernyala-nyala itu." Maka sembah penghulu kapur itu, "Baiklah tuanku, mana titah Patik jungjunglah." Setelah sudah raja bertitah kepada penghulu kapur itu, maka raja pun kembali ke istana. Maka titah raja pada sabur, "Pergilah engkau kepada penghulu membakar kapur itu, bertanya kepadanya, apa titah raja tadi kepadamu? Limau ini engkau berikan kepadanya." Lalu diunjukkan baginda limau manis itu. Maka sabur pun segera mengambil limau itu, dibawanya pergi berjalan hingga sampai ke masjid. Maka dilihatnya orang sembahyang asar banyak. Maka sabur pun mengambil air sembahyang, lalu masuk sembahyang. Adapun limau itu diletakkannya kepada tepi kolam itu. Setelah sudah mengambil air sembahyang, akan limau itu ia lupalah. Sahdan peninggal sabur itu. Maka titah raja pada seorang hambanya, "Pergilah engkau kepada penghulu kapur, tanya olehmu, yang disuruh raja tadi sudahlah dikerjakan." Maka hamba raja itu pun menyembah lalu pergi. Dengan kehendak Malikul Jabbar telah datang ia hampir masjid. Maka dilihatnya sebuah limau manis terhantar di tepi kolam itu. Maka diambilnya limau itu, dibawa berjalan kepada orang membakar kapur itu. Setelah sampai ia kepada penghulu orang membakar kapur itu, maka segala titah raja itu semuanya disampaikannya pada penghulu kapur itu. Telah dilihat penghulu ada sebuah limau manis pada tangannya. Lalu dikenalnya limau raja itu dalam hatinya, inilah orang yang disuruhkan raja bunuh itu. Maka segera ditangkapnya hamba raja itu, dimasukkannya ke dalam api. Maka hamba raja itu pun matilah. Sebermula akan sabur telah sudah ia sembahyang, lalu ia pun keluarlah dari masjid. Maka teringat ia akan limau manis raja itu, maka segera dicarinya, tiada dapat lagi. Maka sabur pun pergilah kepada penghulu membakar kapur itu, serta katanya, "Apa titah raja kepada kamu sekalian?" Maka kata penghulu membakar kapur itu, "Hamba dititahkan baginda, apabila datang seorang membawa limau manis kemari, engkau sekalian tangkap, bakar olehmu ke dalam api." Maka seperti titah raja itu sudahlah hamba kerjakan. Inilah limau yang dibawa orang itu. Setelah sabur mendengar kata penghulu itu di dalam hatinya, bahwa raja ini hendak membunuh aku juga rupanya. Maka diambilnya limau itu daripada tangan penghulu kapur itu, lalu dibawanya menghadap raja. Dipersembahkannya pada raja segala kata penghulu kapur itu. Maka raja pun heranlah di dalam hatinya, tiadalah juga mati sabur ini daripada tiada berdosa kepada aku. Maka itulah dilepaskan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia daripada bahaya api. Setelah itu maka sabur pun berdatang sembah kepada raja, demikian sembahnya, "Ya tuanku Syah Alam, akan sekarang ini 12 tahunlah sudah Patik diperhamba ke bawah duli Syah Alam. Patik meninggalkan anak bini Patik. Akan sekarang Patik bermohonlah kembali melihati anak bini Patik." Maka titah baginda, "Baiklah, mana kehendak hatimu, tiadalah aku lalui."
Maka Sabur pun dikurnia baginda emas perak terlalu banyak, serta dipersalin baginda dengan sepertinya. Setelah itu maka dibawa raja pada tempat yang sunyi. Maka dipesan baginda titahnya, "Hei Sabur, engkau ingatlah akan pesanku ini. Pertama-tama, jangan engkau singgah bermalam di rumah orang tua beristri muda yang baik parasnya. Dan kedua perkara, barang pekerjaan yang hendak dikerjakan itu, sekali-kali jangan engkau kerjakan dahulu. Apabila genap 3 kali, mana kehendakmu lah. Adapun pesan padamu ini, jangan sekali-kali engkau alpakan karena segala mereka yang tua beristri muda itu kecelaan, fitnah adanya. Dan segala mereka yang muda yang tiada sabar dan kurang periksa itu durhakalah." Setelah Sabur mendengar titah raja itu, maka ia pun menjunjung duli Syah Alam, lalu berjalan keluar. Maka baginda pun peninggal Sabur pergi itu. Maka adalah muskil sedikit di dalam hati baginda. Maka Sabur pun sampailah ke pasar. Ia pun mencari kafilah yang hendak berjalan ke negerinya. Daripada waktu lohor hingga datang waktu asar, tiada juga bertemu orang yang hendak berjalan ke negerinya. Maka Sabur pun pergi pula pada suatu pekan mencari orang hendak berjalan itu. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpalah Sabur dengan suatu orang. Maka Sabur pun bersahabatlah dengan orang itu, hendak pergi bersama-sama kafilah yang hendak berjalan ke negerinya. Maka Sabur pun minta izin kepada penghulu kafilah itu akan ia hendak berjalan bersama-sama. Setelah penghulu kafilah itu akan ia hendak berjalan bersama-sama. Setelah penghulu kafilah itu melihat rupa Sabur itu terlalu baik parasnya serta dengan moleknya itu, dan ia berkata-kata dengan lemah lembut serta tertibnya, maka penghulu kafilah itu pun kabullah akan dia berjalan bersama-sama. Akan Sabur itu dipermulia dengan sepertinya. Maka hatinya pun kasih akan Sabur itu seperti anaknya pada rasa hatinya, daripada melihat rupanya dan budinya. Dengan sangat pandai ia merendahkan dirinya. Oleh penghulu kafilah itu diberinya seekor unta akan kendaraannya, dan 2 ekor unta membawa buntilnya. Maka Sabur pun terlalu sukacita ia duduk kepada penghulu kafilah itu. Setelah keesokan harinya, kafilah itu pun berjalanlah dengan segala orangnya itu. Maka kata Sahibul Hikayat, setelah datanglah kepada 20 hari perjalanan, hampirlah ke negeri Babil. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kafilah itu pun bertemulah dengan musim hujan. Matahari pun tiada kelihatan, hujan pun tiadalah berhenti siang dan malam. Maka segala padang rimba yang hampir jalan itu pun semuanya penuhlah dengan air saja, sekira-kira hingga paha dalamnya. Akan tempat berbuat kemah pun tiada boleh. Maka kata segala saudagar kepada penghulu kafilah itu, "Apakah bicara Tuan hamba akan perihal perjalanan kita ini?" Maka penghulu kafilah itu pun berkata, "Jikalau Tuan hamba sekalian menurut bicara hamba, berhentilah di negeri Babil itu. Insya Allah Ta'ala dengan berkat Nabi akhir zaman, sudah 3 bulan lamanya lepas daripada ini, berjalanlah kita juga." Maka kata segala saudagar itu, "Benarlah seperti bicara Tuan hamba itu, hamba pun sertalah." Maka penghulu kafilah pun berkata kepada Sabur, "Bagaimana bicara anakku ini? Benarkah, berkenankah bicara ini atau tidak?" Maka kata Sabur, "Hamba pun berkenanlah, karena negeri hamba itu pun tiadalah berapa lamanya lagi jauhnya. Baiklah kita berhenti dahulu." Setelah sudah sama bicara, maka kafilah itu pun berjalanlah menuju negeri Babil itu. Perjalanannya sepenggal hari itu menjadi sehari semalam. Maka sampai ke negeri Babil itu daripada lambat berjalan mengarung air. Setelah kafilah itu sampai ke negeri Babil itu, maka lalu penghulu kafilah itu menyewa sebuah kedai yang besar, 4 buah gudang hampir pasar negeri itu juga. Maka penghulu kafilah dengan segala saudagar dan laskar sekaliannya duduklah pada kedai 4 buah itu, masing-masing pada tempatnya.
Akan Sabur itu pun dibawa penghulu kafilah itu duduk bersama-sama dengan dia. Tiada diberinya kepada gudang yang lain. Setelah 40 hari lamanya duduk di negeri Babil itu, maka hari pun panaslah dan matahari pun kelihatanlah. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.